Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semut. Assalamualaikum Mas Hendy, apa kabar? Baik, Silahkan duduk dulu. Baik. Nah, Mas Hendy, tadi kita sudah sedikit mendengarkan pengantar dari Pak Ari ya mengenai betapa dahsyatnya sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi apa kaitannya motivasi dengan kehidupan Mas Hendy tentunya. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Leaders with Character. Kemudian saya cek saldo di ATM saya yang tinggal ratusan ribu sebenarnya. Jadi sisa-sisa perjuangan ya Mas? Sisa-sisa perjuangan ya saya sedekahkan, saya ikhlaskan. Dan ternyata tidak lama setelah itu, alhamdulillah saya mendapat orderan catering yang cukup besar. Wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Leaders with Character dan masih bersama dengan Pak Ari Ginanjar dan juga Mas Hendy Setiono, seorang pengusaha muda yang sukses dan berprestasi. Kita akan segera berbincang, namun sebelumnya kita kenalan lebih dekat lagi. Kita akan lihat profil dari Mas Hendy terlebih dahulu. Ini dia. Ada yang suka makan kebab? Pasti tidak asing lagi dengan kebab Turki Baba Raffi. Perjalanannya membangun bisnis kebab ini begitu luar biasa dan dapat menjadi inspirasi bagi kita. Hendy Setiono, pria kelahiran Surabaya 30 Maret 1983 ini adalah Presiden Direktur Kebab Turki Baba Raffi. Prestasinya tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Berbagai penghargaan juga telah diraih oleh Hendy Setiono sebagai seorang entrepreneur muda yang berhasil. Memulai usahanya di bulan September 2003 dengan menggunakan sebuah gerobak di area kampus dan tempat tinggalnya. Untuk nama Baba Raffi sendiri, dia mengaku terinspirasi dari anak pertamanya, Raffi Darmawan. Mengawali sebuah bisnis memang tidak mudah, apalagi untuk meraih sukses seperti sekarang. Suka duka pun telah dirasakannya, dan kini berkat kerja kerasnya, usaha kebabnya telah menghasilkan omset miliaran rupiah per bulan dengan memiliki 950 gerai dan ribuan karyawan. Mas Hendy, diceritakan dong kepada kami. Ini kan sekarang yang kita lihat Hendy yang sukses ya Bapak Ibu ya. Dulu sebelum ada kesuksesan ini, seperti apa sih seorang Hendy Setiono itu? Ya, baik. Jadi awal saya mendirikan usaha kebab itu tahun 2003. Di usia saya yang 19 tahun, saya masih kuliah di ITS Surabaya. Iya. Jadi masih muda sekali. ya, jadi memang tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ya. Ibu saya adalah seorang guru, ayah saya beliau seorang karyawan yang bekerja di negara Qatar. Jadi pada saat ada kesempatan saya mengunjungi orang tua saya ke Qatar, melihat langsung banyak yang berjualan kebab di sana. Begitu saya coba, saya terinspirasi untuk mulai berjualan kebab di Indonesia. Yang pertama kali saya mulai di Surabaya dengan satu buah outlet gerobak. Ya. Lalu awalnya saat memilih gitu, memutuskan bahwa oke, baik saya akan bisnis kebab, itu gimana tuh mulainya? Ya, jadi memang tidak serta-merta saya langsung begitu saja memutuskan untuk berbisnis kebab. Tapi saya melihat juga peluang yang ada bahwa di Indonesia ternyata banyak yang belum mengenal makanan kebab. Padahal mayoritas adalah Muslim yang setiap tahunnya kita banyak sekali yang berangkat umroh atau haji mencoba makanan kebab di sana, mau balik ke Indonesia makanan kebab mau cari nggak tahu beli di mana. Sehingga saya melihat di situ ada potensi, ada peluang. Dan akhirnya saya terinspirasi untuk membuka outlet kebab saya di Surabaya, di dekat rumah saya di Jalan Semolowaru, dan berdirilah satu outlet gerobak yang pertama kali saya mulai di tahun 2003. Baik. Tapi Mas Hendy, kan kesuksesan kan nggak gampang langsung diraih begitu saja kan? Pasti ada trial dan error dulu awalnya. Ini gimana? Boleh cerita sedikit? Oh ya, jadi ya banyak trial error yang saya lakukan di awal ya. Beberapa di antaranya pada saat masih satu outlet dengan satu orang karyawan.
di saat karyawan saya sakit atau tidak masuk, kadang saya yang berjualan sendiri. Itu saya lakukan di awal-awal saya berbisnis, dan saya lakukan dengan senang, enjoy, saya menikmati proses itu. Ternyata alhamdulillah dari satu outlet tersebut bisa berkembang. Mulai kita franchise-kan, dan alhamdulillah sekarang kami sudah menjalankan 1000 cabang di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di Malaysia, Filipina juga sudah ada ya? Wow. Mengalami pasang surut nggak Mas Hendy? Proses jatuh bangun pun selalu kami hadapi gitu. Saya ingat pada saat musim hujan dengan omset penjualan yang tidak begitu ramai, wah saya sempat frustasi juga. Ini gimana ini biar laris, gimana ini, sudah berbagai macam promosi, sebar brosur yang saya lakukan, tapi ya masih begitu-gitu saja. Nah akhirnya saya teringat pada satu yayasan yatim piatu, kemudian saya cek saldo di ATM saya yang tinggal ratusan ribu sebenarnya. Jadi sisa-sisa perjuangan ya Mas? Sisa-sisa perjuangan ya saya sedekahkan, saya ikhlaskan, dan ternyata tidak lama setelah itu, alhamdulillah saya mendapat orderan catering yang cukup besar, yang diganti berkali-kali lipat. Ya, akhirnya saya coba, alhamdulillah dari situ mulai sadar, menjadi filosofi saya juga, setiap omset turun, saya hajar dengan sedekah, dan itu bisa mengembalikan lagi. Dan itu membuktikan ya, sudah terbukti ya. Betul. Pak Ari, Ya. boleh minta tanggapannya? Ini luar biasa ya, kisah di belakang kesuksesan itu memang tidak semudah itu ternyata Pak Ari. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa meraih sampai puncak kesuksesan seperti Mas Hendy ini? Kadang-kadang kita ini hanya melihat sesuatu yang nampak saja. Kita melihat secara fisik, dia punya 1000 outlet. Kemudian kita membayangkan 1000 outlet dengan income-nya yang luar biasa. Kemudian yang kita bayangkan adalah nikmatnya sebuah keberhasilan, dan kemudian ikut-ikutan melihat gaya orang yang sukses. Padahal kita belum sukses. Apa yang kita lihat kadang-kadang apa yang kita lihat hari ini. Akan tetapi satu hal yang kita lupa, bahwa apa yang kita lihat hari ini sesungguhnya apa yang dilakukan di masa lalu. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita dapat di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan akan memberi inspirasi. Tanpa kata-kata, beliau menjelaskan sejarahnya, dan kita harus ambil intinya. Jadi ketika Mas Hendy juga merasakan jatuh bangunnya ya Pak Ari ya, memang begitu dahsyatnya ya. Luar biasa. Efek dari memberi itu ya Pak Ari ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita harus istirahat sejenak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Leaders with Character. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi manusia? Kalau ini sudah siap, maka siapkah kita apabila kita diminta menjaga kios dan mendorong sebuah rombong? Siap? Kembali lagi di Leaders with Character, dan pemirsa, memang betapa luar biasanya ya efek dari sebuah kesungguhan dan niat hati yang tulus dan ikhlas. Mas Hendy, 1.600 karyawan saat ini. Betul. Kok banyak sekali sih Mas? Ya, jadi memang dari setiap outlet yang kita buka itu visinya adalah menciptakan satu entrepreneur baru dengan menjadi franchisee Baba Raffi, dan menciptakan satu employment baru. Baik Mas Hendy, dan sekarang kita akan mempersilahkan audiens yang sudah hadir di sini untuk boleh bertanya kepada Mas Hendy atau mungkin kepada Pak Ari. Dan di sini banyak sekali alumni yang sudah hadir ya Pak Ari ya. Ada yang dari Malaysia, boleh tepuk tangan, dari Jakarta, dari Riau, dari Medan, wah banyak sekali. Dan siapa yang akan bertanya? Saya Ahmad Yani Abdul Manaf dari Malaysia, dari kumpulan media Karangkraf. Wah, dari Malaysia, jauh-jauh datang ke sini. Baik, ini alumni dari Malaysia. Silakan Pak. Jadi begini Pak Hendy dan juga Pak Ari, sebenarnya bagi kita ingin sentiasa berhasil atau berjaya kan, tapi tidak semua yang kita ingin itu dapat kita capai. Jadi kita ingin berjaya, tetapi kenyataannya kadang-kadang kita menemui kegagalan. Bagaimana kita menghadapi kegagalan itu menjadi pendorong untuk kita berhasil atau berjaya? Wah, baik, pertanyaannya baik sekali. Terima kasih Pak. Dan silakan Pak Ari. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hendy, Bu Melani. Ingin sukses. Semuanya ingin sukses, benar?
Dengan sukses kita bisa bahagia, dengan sukses kita bisa menolong, dengan sukses kita bisa lebih banyak berbakti, dengan sukses kita bisa lebih banyak manfaat kepada lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadi pengusaha yang sukses? Umumnya kendala pertama itu gengsi. Betul? Coba saya tanya, semuanya siap tidak kalau memulai usaha? Siap? Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang maju? Mau. Tapi siap dulu dorong gerobak? Mau? Mulai tersenyum. Kenapa tidak mau? Kenapa tersenyum? Gengsi. Ini yang paling membuat kita tidak berhasil di dalam bisnis. Gengsi. Malu. Tapi itu yang dilakukan oleh Mas Hendy. Mahasiswa ITS, luar biasa. Kemudian mau mendorong dan bahkan menjaga kiosnya sendiri. Karena itu di dalam puasa kita bukan hanya membuat diri kita mampu menahan makan dan minum, tapi mampu menahan makanan, minuman, pujian, penghargaan dari manusia. Kalau kita bisa memiliki ini, maka siaplah untuk jadi orang yang sukses. Itulah mengapa kunci pertama adalah tauhid. Anda menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tapi kebanyakan kita harga diri kita sebagai Tuhan. Bahkan celakanya, gengsi diperjualbelikan. Bahkan membeli produk atau barang, tas yang bermerek demi untuk gengsi. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi manusia? Kalau ini sudah siap, maka siapkah kita apabila kita diminta menjaga kios dan mendorong sebuah rombong? Siap? Nah, tepuk tangan dulu, sudah siap? Kalau ini sudah siap, maka siaplah untuk sukses. Saya dulu juga dosen di Politeknik Universitas Udayana. Bayangkan, dosen, begitu pulang dari Australia, menjual celana jeans. Satu persatu. Semua orang mentertawakan, hahaha, begitu saja pulang dari luar negeri, dagang celana, di pasar lagi bersama dengan tukang ayam. Akan tetapi, kalau motivasi kita didasari oleh 3. 1, motivasi kita untuk berbagi, yang akibatnya menghasilkan 1000 pengusaha lain. Motivasi kita untuk menolong, bahkan di saat sempit, memberikan sisa tabungannya di ATM untuk yatim piatu dan duafa. Maka terakhir, materi akan mengejar. Ingat, bisnis Anda bukan mengejar materi, tapi materi yang akan mengejar kita. Inilah 3 motivasi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses. Luar biasa Pak Ari. Ya pemirsa, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada sore hari ini dan semoga kita semua bisa memetik hikmah dan juga menjadi terinspirasi dengan adanya perbincangan kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.